yang lalu sempat kita dengar ada orang disabilitas, gampangnya buntung, ya, orang Lombok buntung tapi bisa melecehkan kurang lebih 15 perempuan. Padahal tangannya polisi juga bingung tuh apa yang mau diborgol kalau kayak gitu. Gak ada tangannya apa yang mau diborgol, bingung polisi juga di situ. Padahal ya secara logika orang mah kalau udah dikasih cobaan sama Allah jangan dicobain. Ya, bermuhasabah, perbaiki diri biar dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kok bisa ini orang gak punya tangan, diambil tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok bisa sampai 15 korbannya kurang lebih di situ. Ternyata pas ditelisik, ternyata ketika ditelusuri oleh para peneliti, bahwasanya salah satu penyebab mereka terbuai, mereka terkena bujuk rayu si laki-laki ini karena rata-rata perempuan-perempuan ini dalam keadaan bermasalah, baik itu masalah di keluarganya atau masalah yang namanya anak muda, masalah asmara dan lain-lainnya, sehingga dalam tanda kutip mereka galau, kenalah bujuk rayu setan, nggak melihat siapa aja kejadian. Artinya apa di sini? Kita sebagai orang tua itu jangan disamakan dengan 10, 20, 3 tahun masa lalu. Zamannya bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini udah lebih serem. Ya. Zaman bapak-bapak 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang lalu ya begitu. Fitnahnya nggak seperti fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang lebih dahsyat, orang bakal bisa lebih gila dari orang yang memang sudah gila. Paham ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang diamanahkan seorang putri oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa benar-benar menjaga amanahnya tersebut. Lantas ketika kita bertanya, kenapa kok mereka bisa ya ketika dalam keadaan terpuruk, galau, kena bujuk rayu setan, menjalankan perkara-perkara yang jauh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu, karena mereka tidak ada dasar ilmu agama. Tapi korbannya pakai kerudung. Ini kerudung di akhir zaman tuh cuma buat nutupin ketobe. Ya, nutupin ketobe sama nutupin uban. Gak jauh dari itu. Pakai kerudung tapi pakai lengan pendek. Pakai kerudung, bajunya ketat. Bener, kerudungnya udah bagus, bawahnya yang kurang bagus. Andai mereka ini benar-benar berasal dari keluarga yang walaupun gak religius amat, tapi ngerti agama sedikit, yakin kapan mereka terbentur dengan masalah, solusinya ada di tempat sujud mereka. Mau itu kerjanya, mau itu asmaranya, mau itu rumah tangganya, mau apapun, kuncinya semua ada di tempat sujud. Karena kalau orang ngerti agama, dia belajar, dia mendengarkan hadis, dia mendengarkan ucapan para ulama, dia mendengarkan firman Allah, dia tahu semua yang udah di muka bumi ini takdirnya Allah. Maka harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nauzubillah min dzalik, ketika seseorang jauh daripada dasar agama, maka sedikit aja kena bujuk rayu setan akan lari kepada sesuatu yang makin jauh dari agama. Dan ini jangan kita merasa aman. Al-Fakir beberapa tahun yang lalu itu pernah mendapatkan orang minta tolong sama kita, kasusnya kurang lebih sama, Pak. Jadi si perempuan tersandra dengan laki-laki karena si laki-laki punya hal privasi si perempuannya. Paham Pak ya? Jadi si perempuan ini pacaran dengan laki-laki, diperes, kalau gak ngasih segini disebarin, gak ngasih segini disebar, sampai si perempuannya depresi. Akhirnya minta tolong, kita mah gak pakai panjang lebar, gak usah bilang apa-apa, tinggal datang ke rumahnya, ikat laki-lakinya, ambil HP-nya, selesai. Kalau pakai bujuk dulu kagak kelar-kelar, keburu si laki-laki naruh ke laptop, bahaya lagi di situ. Nah ini jadi sampel, ini menjadi bukti bahwasanya bukan 1-2 orang, banyak yang kasus begini. Seorang perempuan tersandra dengan laki-laki karena sebab kecerobohannya sendiri di situ.
Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu saat ini alhamdulillah semarak demen ngaji, datang kajian kemana-mana, anak-anak jangan ditinggal. Bapak-bapak belajar ya untuk pribadinya, udah bisa selamat, alhamdulillah. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu yang di rumah selamat apa enggak? Mereka selama ini dengar qala Allah qala Rasulullah apa enggak? Kalau jawabannya dengar qala Allah qala Rasulullah, kapan? Pas Jumatan, yakin. Berapa banyak laki-laki anak muda datang Jumatan tapi ngobrol. Khotibnya ngomong apa, dianya nggak pernah nyimak. Masuk masjid kosong, pulang dari masjid tambah kok. Ajarkan kirim anak bapak-bapak, ibu-ibu untuk selalu datang ke masjid-masjid, datang ke musola-musola yang di situ ada kajiannya. Kenapa? Karena benteng terakhir untuk bapak-bapak, ibu-ibu aman dalam meninggalkan anak-anak nanti ketika meninggal dunia apa? Ketika mereka sudah tahu dengan Allah dan Rasul, sudah aman di situ. Bahkan tidak menjadi jaminan yang arti kalau Allah kalau Rasulullah masih aman, tapi seenggak-enggaknya kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu nanti dihisab di depan Allah sudah tercapai, sudah selesai tugasnya di situ. Jadi kalau nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah, ditanya seorang suami tentang istrinya, seorang istri ditanya tentang suaminya, orang tua ditanya tentang anaknya, tapi dia sudah berusaha selama di dunia mengajak kepada agama, selesai. Tapi kalau ternyata ketika suami ditanya istrinya demen ngaji apa enggak, sholat apa enggak, nggak bisa jawab. CCTV berlaku, rakib dan atid akan menyelesaikan memberikan catatan. Panjang lagi Pak hisabnya. Ini baru tentang rumah tangga. Belum nanti ditanya mobil dapat dari mana, motor dari mana, wah tambah panjang di situ. Tapi kalau bapak-bapak perintahkan istrinya untuk ngaji, seorang istri perintahkan suaminya untuk ngaji, orang tua perintahkan untuk ngaji, ketika Allah tanya jawabannya enteng. Ya Allah, saya sudah pernah nyuruh dia ngaji, gimana terserah itu selamat bapak-bapak nanti di hari kiamat. Tapi kalau nggak pernah kenalin ustaz, kenalin kiai, kenalin habib, ulama dan lain-lainnya, berat Pak di hari kiamat. Ingat selama-lamanya kita hidup di dunia ada kematian yang menunggu. Secapek-capeknya kita hidup di dunia ada kuburan yang sudah menanti namanya itu untuk ditulis nama kita. Sebagusnya pakaian yang kita pakai ada kain kafan yang memang sudah dipersiapkan untuk diri kita. Jadi jangan sampai sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan karir, tapi melupakan amanah dari Allah. Jadi kita menyikapi tentang tragedi yang tangannya buntung kemarin itu sih, ya memang dua-duanya salah. Si buntungnya nyari kesempatan, si perempuannya jauh daripada agama. Andai dia tak jauh dari agama, kapan dapat bisikan gak benar, dia langsung bisa jawab di situ. Tapi karena awalnya diingati, jangan akhiri hidupmu sayang, Tuhan sudah memberikan, makin dibawa. Laki-laki kan pinter, goyang kiri pinter, goyang kanan pinter, udah kena selesai. Itu laki-laki. Harus hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu hidup di zaman yang tampak serem. Sosial media bisa menjadi positif atau bisa menjadi tambah negatif. Oleh karenanya ada wadah di tempat ini, ajak anak-anaknya. Kalaupun masih kecil, biarin. Lebih baik nih Pak ya, kalau kita lebih baik anak lari-larian di masjid, tapi mereka dapat berkahnya firman Allah, dapat berkah hadis Rasul. Kalau anak lebih milih begitu, mau dia lari ke kiri ke kanan asal gak nyopotin lain-lainnya, gak bikin repot DKM, gak ada masalah. Ketimbang di rumah dari mulai maghrib sampai jam 9 malam pegang lebih mendingan mana kira-kira? Mendingan di masjid. Walaupun di masjid ada warung jajan 5.000, 10.000, tapi dia seenggak-enggaknya sejak kecil dengar qala Allah qala Rasulullah, selamat. Daripada dia main HP, apa yang dilihat juga tidak tahu. Ya, anak kecil nyanyi lagu apate, ngerti juga enggak, tapi udah mulai bisa joget.
Yang mendingan kenalkan ke masjid, mereka akan mendengarkan dengan ayat-ayat Quran, mereka akan mendengarkan dengan tausiah-tausiah ustadz. Lebih bagus begitu. Bapak ibu sebagai orang tua tidak terlalu berat, karena mereka dapat ilmu agama bukan dari mulut bapak ibu, tapi dari mulut orang-orang yang memang paham dengan ilmu agama. Oleh karenanya, semarakkan pengajian di mana-mana, paksa anak-anaknya untuk datang pengajian. Lebih baik maksa mereka masuk surga daripada mereka yang memaksa kita masuk neraka. Benar gak? Udah mau dia bagaimana, paksa aja masuk ke masjid, toh untuk kebaikan dunia akhirat mereka, daripada nanti di kemudian hari kita dituntut oleh Allah, hisab kita tambah panjang. Nauzubillah min dzalik. Semoga dengan apa yang kita jelaskan bisa dimengerti dengan baik, lebih bisa menjaga keluarganya. Wabil khusus perempuan, ini adalah amanah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga perempuannya agar Allah yakin kepada kita tentang amanahnya tersebut, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kitab rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qauli babun fil mujahadah, bab yang menjelaskan tentang mujahadah. Kalau orang Jawa kenalnya dengan bahasa tirakat, atau kalau anak pondok kenalnya dengan riyado, melawan hawa nafsu. Mujahadah, ada perlawanan, diambil dari kalimat jahada jahidu, gampangnya jihad. Jihad itu pasti ada yang dilawan. Tapi maksud dari kalimat mujahadah di sini bukan melawan orang lain, tetapi melawan hawa nafsu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang-orang yang mau bersusah payah, bermujahadah dalam agama kami, dalam bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kepada mereka. Wa innallaha lamal muhsinin, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang gampang mengerjakan kebaikan. Maksudnya apa? Kapan kita ada niatan baik, kerjain dulu. Urusan kepala jangan jadi nomor pertama. Contoh, DKM pengen bikin sesuatu, apakah itu misalkan pelebaran atau misalkan mau naik lantai 2, akal mah boleh, hitung-hitungannya harus, tapi di balik akal ada iman. Paham ya? Jalan aja dulu. Karena namanya orang kadang kalau belum ada pembangunannya, duit agak susah keluar. Tapi ketika pembangunan sudah berjalan, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan mudahnya, dengan nanti ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang uang dan lain-lain. Yang penting gerak dulu, yang penting jalan dulu. Ini dalam pembangunan. Kalau dalam bekerja, asalkan niat kita bekerjanya untuk Allah, untuk Rasulullah, demi anak, demi istri, diniatkan untuk ibadah, keluar aja dulu dari rumah. Nanti dari rumah ini Allah gerakin kemana, yang penting keluar dulu. Repotnya bagi kita itu gak mau jihad dulu, udah kandung mager. Udahlah di rumah aja, kalau emang rezeki ada orang ngasih duit ke rumah. Kalau kagak ada ya udah. Begitu-gitu jangan. Allah walladzina jahadu fina. Jihad dulu, keluar dulu, bergerak dulu. Bahkan dalam hadis qudsi, ya ibadi harrik yadak anzil alaika rizqak. Bergeraklah kamu, pasti kami akan turunkan rezeki kepada kamu. Jadi Allah gak nuntut kita kerja dari pagi sampai sore, belum. Tapi yang Allah tuntut gerak dulu, actionnya dulu, tunjukin, nanti hasil urusan Allah. Jadi ikhtiarnya kita jangan sampai ngalahin iman sama Allah. Ikhtiar boleh, tapi tetap di atas ikhtiar ada iman kepada Allah. Paham Pak ya? Jadi mujahadah itu yang penting kita melawan dulu jalannya. Kalau kita sudah melawan hawa nafsu, sudah mau melawan hawa nafsu kita, rasa malas kita, biar nanti jalan keluarnya Allah yang memberikan semua. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin.
Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang suatu keyakinan, maksudnya datang kematian. Jangan pernah berhenti bergerak dalam kebaikan sampai kita bertemu dengan yang namanya kematian. Karena yakin itu dalam Al-Quran kurang lebih maknanya kematian. Karena memang kematian sesuatu yang wajib kita yakini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Berzikirlah, ingatlah kamu kepada Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan memintalah kepada Allah dengan penuh permintaan. Wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan sedikit dari biji zarrah khairan yarah, maka pasti Allah akan perlihatkan. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu hanya memperlihatkan amal kita, tapi belum tentu bisa kita ambil. Paham ya? Ayat ini berlaku untuk orang muslimnya dan non-muslimnya. Jadi nanti di hari kiamat sekecil apapun ibadah yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang bisa ngambil pahalanya, ada orang-orang yang hanya cuma bisa melihat, gak bisa megang. Siapa orang-orang yang bisa melihat tapi gak bisa megang? Yaitu mereka-mereka yang kebanyakan amal ibadahnya penuh dengan keriyaan, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Dalam hadis lainnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah memerintahkan kepada mereka-mereka yang banyak ibadahnya di dunia tapi penuh dengan keriyaan, nih hati pengennya dapat validasi aja, pengen diaku doang ibadahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Izhabu ilal ladzina kuntum turaun." Pergilah kamu ambil pahala kepada orang-orang yang pengen kamu tunjukkan pahala kan. Jadi nanti di hari kiamat cuma Allah lihatin dong, nih loh kamu di dunia bangun masjid, tapi ternyata tujuan bangun masjidnya biar dipanggil Pak Haji di kampung, biar disegenin. Apalagi nama masjidnya nggak pakai Al-Muttaqin Al-Ikhlas, nama masjid namanya dia sendiri ditulis di masjid tersebut. Hatinya rada geser, maka nanti di hari kiamat pahala masjidnya ada, diambil menjadi fata morgana. Orang-orang non-muslim, mereka-mereka yang saat ini mungkin sering sedekah, tetap akan diperlihatkan oleh Allah. Siapapun, mau itu di Indonesia atau di luar negeri, ketika mereka melakukan kebaikan, pasti dibalas kebaikan oleh Allah dan akan diperlihatkan oleh Allah. Tapi khusus non-muslim ketika pengen ngambil, gak ada pahalanya. Karena syaratnya ngambil pahala harus beragama Islam. Jadi Allah tidak akan mengingkari firman-Nya, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah gak pernah mengingkari janjinya, gak pernah mengingkari firman-Nya. Mau dia muslim, non-muslim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik bakal dilihatin, tapi ingat kalimatnya cuma diperlihat, belum tentu bisa ngambil. Ngambil atau tidaknya tergantung diri masing-masing. Ketika ibadah pengen dilihat orang lain atau memang ikhlas karena Allah. Jangan sampai giliran misalkan lagi orang rame banyak, sholat sunnahnya penuh, banyak sholat sunnah, tapi giliran gak ada yang lihat, kagak sholat sunnah. Ketika misalkan orang lagi rame, tasbih puter terus gak pernah berhenti, tapi giliran gak ada orang, tasbihnya sampai berdebu. Giliran orang ramai ngaji Quran bolak-balik depan belakang atas bawah dibaca. Giliran di rumah megang Al-Quran pas ketemu dengan Ramadan. Nah, ini jangan sampai di situ. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'azama ajra." Apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu perbuat selama di dunia ini, min khairin daripada kebaikan, tajiduhu indallahi wa khairan wa huwa khairan wa 'azama ajra.
kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini nanti kamu akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih banyak daripada yang kamu perkirakan. Artinya matematika dunia dengan matematika akhirat sangat jauh berbeda. Bisa jadi kita sedekah 1000, tapi nanti di hari kiamat Allah masih pahalanya enggak 1000. Bisa lebih kecil atau bisa tambah besar. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya satu ibadah yang kita lakukan pahalanya pasti lebih besar nanti di hari kiamat di sisinya Allah. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah tahu dengan infak tersebut. Jadi kalau ada panitia masjid datang ke rumah bapak-bapak, mau acara, mau pembangunan, nggak usah rebutan nyatet di atas. Ya, tulis aja hamba ini enggak, itu udah nyumbang berapa aja, 200.000. Ini saya 300, tapi paling atas ya. Jangan. Ngapain begitu? Bahkan dalam cerita ada Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya tetangga pengen bangun masjid. Paham ya? Punya tetangga pengen bangun masjid. Padahal di satu kampung itu ada masjid. Masjidnya masih cukup, belum sampai keluar-keluar. Maka maksimalkan satu masjid. Tetangga ini gak mau. Wahai imam, saya pengen bangun masjid atas nama saya pribadi. Maka kata Imam Haddad, ya udah, uang yang kamu punya saya pegang, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat pahala 2. Pahala niat bangun masjid dicatat oleh Allah. Yang kedua, pahala menginfakkan kepada muslimin double pahalanya kamu. Dia tetap kokoh. Dia pengen ibadahnya ikhlas, dia pengen ibadahnya karena dia sendiri, pengen tetap bangun masjid. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada aja problemnya sehingga menghambat dia dalam membangun masjid. Contoh lain, Bapak udah haji 2 kali 3 kali. Paham ya? Udah haji 2 kali 3 kali. Punya keluarga, masa tetangga, punya keluarga deh. Punya keluarga kesulitan, mendingan uang 100 jutanya kasihin ke keluarga. Itu lebih afdol. Niat hajinya akan dicatat oleh Allah, membantu keluarga akan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa haji sampai 3 kali 4 kali? Paham ya? Wah, kejauhan haji, umroh. Udah umroh sekali, alhamdulillah. Ketika pengen umroh 2 kali, lihat dulu keluarga sekitar ada yang membutuhkan enggak? Kan uang 30 juta lumayan. Kalau ada tetangga pengen ada keluarga pengen usaha tapi kepentok modalin 10 juta. Catatan umrohnya akan dicatat oleh Allah, ngasih modal ke keluarganya pun akan dicatat oleh Allah. Lebih manfaat di situ. Ketimbang dia maksain berangkat umroh belum tentu ikhlas atau paham Pak ya? Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngandelin pahala umroh, pengen tahu emang sebesar apa sih pahalanya? Yakin umrohnya diterima oleh Allah? Ada yang jamin gak? Umroh ini habis kita umroh langsung dijamin diterima pahalanya oleh Allah? Ada yang jamin? Kelar umroh aja ya, masih pakai kain ihram, orang Indonesia di pelataran Masjidil Haram udah merokok, udah begitu ngeliatin perempuan-perempuan, kan macam-macam perempuannya. Nggak dari Jawa ya, dari semua negara, yang matanya biru, yang kulitnya putih, wangi, itu macam-macam tuh. Baru kelar umroh aja kita perhatikan orang Indonesia sambil merokok ngomongin cakep banget tuh ya. Janda apa kagak ya? Baru kelar umroh udah ngomongin orang lah. Bahkan jauh daripada perempuan-perempuan, mutawifnya kadang diomongin. Cepet banget mutawifnya. Agak enak dah umroh begini, besok-besok ganti travel, belum balik masih ngomongin mutawif, pahalanya habis apa enggak kira-kira? Ibu-ibunya, oke, alhamdulillah ibu-ibunya nggak mau ngomongin mutawif, pas belanja ngomongin apa baik di situ. Wah, kalau ini nggak dibeliin, ini marah lagi. Suuzonnya banyak. Yakin pulang dari umroh tuh pahala masih ada? Belum tentu.
Kita nggak ngomong nggak ada ya, tapi belum tentu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah sudah umroh 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali seterusnya, mendingan duit 30 juta, 40 juta ini kasihin ke orang lain. Catatan umroh akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan full pahalanya tidak akan berkurang. Yang kedua, ngemodalin keluarga sendiri, ngebahagiain orang sendiri, pahalanya tidak akan bisa dihitung oleh manusia. Dan bisa jadi kita masuk surga bukan jalur kita, Pak. Kita masuk surga tapi jalur nyenengin orang lah. Karena kalau kita ibadah nih, pasti ada riyanya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, pasti pengen diingat-ingat terus. Tapi kalau kita gemar memberikan kebaikan kepada orang lain, bisa jadi kita lupa dengan orang lain tersebut, tapi orang itu tidak lupa dengan kebaikan kita. Ini yang akan menyebabkan kita masuk surga. Ini yang akan menyebabkan pahala kita tidak berkurang. Jadi kalau pengen ngandelin pahala haji, pahala umroh, aduh susah bener. Belum berangkat umroh, merokok dulu, kelar umroh, merokok. Udah begitu kapan diajak ibadah maunya di hotel aja, giliran diajak jalan-jalan paling cep. Mendingan kalau udah tahu begitu bahkan bikin dosa di Mekah atau di Madinah, mendingan pahala itu biar rawet, biar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, duitnya sedekahin. Ketika kasih ke orang, ya Allah, saya aslinya pengen umroh, cuman khawatir gak ada pahalanya, tolong ya Allah, jadikan duit ini lebih manfaat. Tadi kan Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan, Allah tahu dengan infak dan niat tersebut. Paham Bapak-bapak? Jadi bukan berarti nggak boleh ya umroh 3 kali 4 kali, silahkan kalau punya duit mah, nggak ada masalah. Yang kita khawatirkan itu umroh 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada ngaruhnya. Berangkat umroh cuma sekedar menjadi travel aja, buat jalan-jalan, tapi tidak membekas di hatinya. Nauzubillah min dzalik. Wa amal hadis, awal hadis yang sekarang kita akan membahas hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, ini hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang berani mengganggu kekasihku, para wali-waliku pada Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengizinkan untuk berperang dengan orang tersebut. Maksudnya apa? Kalau ada orang baik, walaupun gak bisa keluarin karomah ya, tapi dia istiqomah, baik, kapan diganggu, gampang maafin, itu ciri-ciri walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diisengin, Pak. Kenapa? Karena kalau kita ngisengin dia, yang turun tangan langsung Allah. Makanya kalau pernah ada ucapan sedikit dalam ulama masmum, darahnya para ulama itu beracun, bukan karena sebab darahnya beracun, bukan, tapi karena ulama itu istiqomah di jalan Allah. Bapak isengin dia, maka Allah yang turun tangan. Ini berlaku nih untuk zaman sekarang yang gampang bener mulut atau jempol caci maki ulama. Hati-hati. Tapi ya ulama-ulama yang bener, jangan asal bilang orang jadi ulama, gondrong dikit dibilang ulama. Belum. Paham ya? Nggak semua yang gondrong ulama. Ya sudah, semua yang gondrong nyopet. Ya sama aja begitu kan ya. Artinya nggak semua yang gondrong negatif, nggak semua yang gondrong positif. Jadi hati-hati melabeli ulama. Karena kalau udah label ulama ini salah nempatinnya, salahnya akan dibuat benar. Paham ya? Kalau label ulama ini salah nempelin ke orang yang tidak pantas, salahnya akan dibela oleh orang lain. Saya melihat ustadznya aja bisa begitu kok, berarti nggak apa-apa. Jadinya untuk orang awam ilmu yang tidak ya mencaci maki depan orang banyak, asal jadi kebiasaan. Kenapa? Jarganya begitu, maka yang di bawahnya akan ikut. Makanya hati-hati dalam melabeli ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu yang ketika berbicara takut kepada Allah, ketika bertindak takut menyakiti makhluknya Allah. Kurang lebih definisinya begitu. Karena kalau dia berani dengan Allah, dengan menyakiti para makhluknya, ya bukan mewarisi sifat ulama. Karena sifat ulama itu mewarisi sifatnya Nabi Muhammad.
Faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang berani mengganggu kekasihnya Allah maka telah aku izinkan untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa man yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih clue, ngasih ciri-ciri kalau pengen jadi wali ada caranya. Yaitu apa? Mengerjakan yang wajib lalu mengistiqomahkan yang sunnah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan kalau ada orang memang tidak lepas daripada wajibnya, bahkan selalu mengerjakan sunnah-sunnahnya, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada hambaku karena sebab tidak lepas dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta uhibbahu fi ahbabtuhu, kalau aku sudah sayang kepada hambaku yang tidak lepas dari sunnahnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi telinganya dia yang dipergunakan untuk mendengar. Makanya kalau di zaman dulu itu banyak wali yang belum dengar apa-apa tapi sudah paham. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan dia dan Allah akan menjadi pandangannya yang digunakan untuk melihat. Kalau kita kenal dengan ilmu kasyaf. Makanya banyak dari wali-wali Allah itu kadang ngomong sesuatu kok kena ya, kok sesuai ya dengan permasalahan kita. Karena memang pandangannya sudah diangkat oleh Allah. Kadang ada beberapa guru-guru kita itu kita cuma nyimpen di hati aja, kagak sampai ke ucap. Tapi karena memang dia yang tadi kita jelaskan, amalan wajibnya tidak pernah diputuskan, istiqomah, bahkan nambah dengan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya, pandangan beliau-beliau ini dimiliki diangkat hijabnya oleh Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya akan digunakan untuk menggunakan kekuasaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, banyak daripada orang-orang pilihan Allah itu ketika musab dada seseorang yang sebelumnya nyesek jadi sembuh, yang kita kenal dengan karomah. Wa rizlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya akan selalu digunakan untuk di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani ataituhu, kalau dia meminta pasti akan aku berikan. Maksudnya doanya makbul, doanya manjur. Wal in ista'adzani law idzannahu, jika dia minta tolong kepadaku maka aku akan melindunginya. Ini adalah keistimewaan para kekasih-kekasihnya Allah. Yang artinya kurang lebih hadis ini menjelaskan adanya karomah, adanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Cuman karomah ini nggak bisa dituntut. Contoh, Nabi Musa, karomah itu apa ya? Perilaku sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Kalau ke kalangan Nabi disebut sebagai mukjizat, kalau di luar Nabi disebut sebagai karomah. Nabi Musa mukjizatnya apa? Membelah laut. Sering apa enggak? Hah? Sekali doang kan ya. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Tahan berendam di api terus kan? Artinya mukjizat ini kapan diperintahkan oleh Allah dan memang sesuai dengan kondisi. Jadi nggak terus-terusan Nabi Ibrahim bakal masuk ke api adem, enggak. Nabi Musa pentungin sungai terus kebelah, enggak begitu. Kapan dituntut oleh keadaan dan Allah mengizinkan bahkan memerintahkan, terjadilah mukjizatnya Nabi Muhammad itu pernah terjadi di perang Hunain. Perbekalan minumnya sahabat itu habis, Pak. Habis. Oleh karenanya sama Nabi disuruh ambil gentong lah, gampangnya kalau zaman sekarang. Kalau dulu girba, yaitu kulit unta, atau mungkin Bapak pernah lihat kayak minuman terbuat dari kulit unta. Jadi kulit unta ini besar, Nabi Muhammad masukin tangannya ke girbah tersebut, dan setiap sahabat yang pengen berperang yang jumlahnya kurang lebih di atas 10.000 bisa minum dari girbah tersebut, dari gentong itu, dan bisa masukin ke dalam minumannya masing-masing. Padahal gampang, cuma segini deh. Nabi Muhammad masukin tangannya, air ngalir dari tangan Nabi, 10.000 bisa minum sampai kembung. Pertanyaannya, tiap hari Nabi begitu apa Pak? Enggak. Kapan dibutuhkan keluar mukjizat. Nah, karomah juga di akhir zaman tuh ada. Cuman bukan berarti ya tunjukin dong karomahnya. Ya enggak begitu.
Orang zaman sekarang itu mengingkari karomah, hati-hati di situ. Karomah itu ada, tapi gak seenak jidatnya kita. Kalau emang kamu punya karomah, terbang nih, jangan gitu dulu. Kebutuhan apa pengen terbang? Justru orang akhir zaman ketika ditunjukkan karomah bukan tambah beriman, bahkan tambah menjauh. Maka kalau ada pertanyaan, apakah setelah sahabat ada karomahnya? Banyak. Karomahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika perang Khaybar, gerbang Khaybar ya, gerbang bentengnya yang beratnya kurang lebih 900 kg diangkat dengan 2 tan. Kalau bukan karomah apa di situ? Kita angkat aja beton ini berapa kilo kira-kira nih? Sendirian angkat. Encok apa enggak? Ya, normalnya manusia minimal langsung ke tukang urut. Lah 900 kilo bisa dibayangin, mobil aja kayaknya masih beratan itu 900 kilo di situ. Kok bisa sama Sayyidina Ali diangkat, ditaruh di pundak? Itu namanya karomah. Di zaman Umar bin Khattab sebagai penutup, di zaman udah Isya belum? Isya jam berapa? Oh, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab lagi khutbah begini nih. Umar bin Khattab saat itu mengirim pasukannya ke daerah kurang lebih Persia, sekarangnya Iran, negara Iran. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah tiba-tiba ngomong, wahai pasukan naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Nah bayangin bapak-bapak lagi dengar khutbah, khutbahnya lagi ngomong ketakwaan, tiba-tiba ngomong masalah naik gunung, puyeng apa enggak? Nah, ini khotibnya ngapain nih? Puyeng kali ya, tiba-tiba ngomong masalah ini terjadi di tengah-tengah sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab sedang khutbah, tiba-tiba ngomong, wahai pasukan naik Ternyata selang beberapa waktu dan para sahabat gak ada yang berani nanya ke Umar bin Khattab. Pasukan yang diminta untuk berangkat pulang ke Madinah, ketika nyampe di Madinah, komandannya langsung bilang ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jika bukan karena suara kamu, kita semua akan mati. Karena suara kamu saat itu lantang memberitahu kepada kami untuk naik ke atas gunung, maka kami semua selamat bisa pulang ke Madinah. Jadi lagi enak-enak khutbah, tiba-tiba pandangannya Umar bin Khattab yang tadi kita jelaskan dalam hadis dibuka, posisi di Madinah, tapi matanya bisa melihat ke Iran. Secara akal mustahil. Tapi kalau Allah kun, fayakun. Jadi namanya karomah itu ada, jangan dimasukkan ke dalam Akhirnya baru pantes Umar bin Khattab waktu khutbah tiba-tiba ngomong, ya Sariyah Jibal, wahai pasukan naik ke atas gunung. Masih banyak karomah-karomahnya para sahabat. Tapi di zaman Rasulullah kenapa karomahnya nggak sering dibahas? Karena kalah dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya magom sahabat kalah dengan Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sedikit demi sedikit keluar karomah-karomah para sahabat. Dan sahabat dan karomah-karomah ini masih ada. Karena setiap waktu, setiap zamannya itu wali-walinya Allah itu ada, kekasih-kekasih Allah itu ada, tapi memang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi khalayak umum. Obrol karomah, yang main karomah sini, buka sejadah, ada duit ratusan ribu. Kalau begitu mah jadi dukun zaman sekarang. Tapi kalau kita beberapa orang yang kadang tolong Ustadz doain, alhamdulillah wasilah Ustadz nih doain sehat, usahanya lancar, bukan karena Ustadznya, tapi karena hubungan dia yang dekat dengan Allah. Bagaimana Allah mengangkat dia menjadi kekasihnya? Tadi yang kita bilang, ibadah wajibnya nggak pernah diputuskan, sunnahnya dikencang. Sama yang ketiga, hatinya bersih, gak gampang sakit hati kepada umat Islam, selalu memaafkan sesama umat Islam. Jadi mau dia ibadahnya kenceng, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka, susah jadi wali. Tapi kalau ada orang ibadahnya pas-pasan, hatinya gampang legowo, gampang memaafkan, ini bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakteristik daripada seorang wali itu memiliki sifat seperti Nabi, rahmatan lil, mau sama musuhnya dia sayang, apalagi sesama umat
Wali itu nggak mikir dia Islamnya akidah apa, enggak. Selama syahadatnya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, dia saudaraku, dia saudara kita situ. Dan kapan lain sedang tertidur di malam hari, seorang wali gelar sejadahnya, zikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu ada di tengah orang-orang paham ya? Jadi wali itu bukan yang zikirnya kenceng terus secara looknya, secara fisiknya kelihatan, batoknya hitam dan lain, enggak juga di situ. Banyak orang batoknya enggak hitam tapi hatinya lembut. Banyak orang batoknya hitam tapi hatinya di dalam. Ini bukan menjadi min asali sujud, iyalah bekas sujud, tetapi itu bukan ciri-cirinya wali. Ciri-cirinya wali itu hatinya rahmatan lil alamin. Hatinya gampang memaafkan orang lain, benar dimaafkan, salah tambah dimaafkan. Itulah ciri-ciri kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan kekasihnya Allah, hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali mau ada yang tanya? Boleh dong, satu. Ya. Assalamualaikum ya semuanya. Waalaikumsalam. Yang saya boleh ditanyakan, apa semua yang terjadi semua di dunia ini dengan izin Allah, kehendak Allah. Dan yang saya tanyakan itu, misalkan ada pemilihan atau pilpres, pilkada segala macam, ada orang yang begitu curangnya, tapi kehendak Allah juga tidak sampai mereka jadi. Jadi sebenarnya gimana? Semua kenapa harus curang? Kenapa ada yang baik? Kenapa nggak diizinkan jadi gitu misalkan? Nah terus mengenai satu lagi, banyak yang dolim sama ulama di Jawa sekarang ini kayak main-main aja nih, pejabatnya masih kayak belum kena apa-apa gitu, gitu aja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau nggak salah di surat Al-Muluk atau Al-Ankabut, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini dites sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuai harapan kita bersyukur atau tidak, ketika tidak sesuai harapan bersabar atau tidak. Jadi apakah mereka-mereka yang berbuat curang itu memang ditakdirkan oleh Allah? Memang ditakdirkan oleh Allah untuk ibrah jadi yang lainnya, untuk hikmah untuk orang lain. Karena memang sengaja Allah menciptakan model-model begitu. Ada manusia yang terbuat dari tanah yang baik, ada manusia yang terbuat dari tanah sengketa. Jadi hidupnya ruwet. Kami sengketa kan curang. Kalau kagak curang kagak enak. Ya, sengaja agar jadi ibrah untuk kita yang hidup, dikasih pilihan. Nih kamu mau jadi orang yang begini, disayangin sama orang karena kejujurannya, atau disayangi orang karena sebab kecurangan. Nah, tapi kalau orang yang disayangi karena kecurangannya, lihat selama apa sih curangnya? 10 tahun diagung-agungkan, akhir tahun blunder, julukannya macam-macam. Paham ya? Paham ya? 10 tahun diagung-agungkan nih. Fanatiknya di mana-mana. Akhir tahun sebelum prit, banyak blundernya, habis dicaci maki. Ini baru di dunia. Belum nanti mendekati hari kiamat, mendekati kematian. Jadi memang sengaja ada beberapa orang yang Allah siapkan seperti itu untuk menjadi hikmah untuk orang lain. Aduh, nggak paham ya Fir'aun sengaja jasadnya dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibrah kita yang masih hidup. Pengen kayak Fir'aun apa enggak? Karena manusia itu hakikatnya kalau nggak ada buktinya susah untuk percaya. Nah, kalau kamu pengen ngaku-ngaku Tuhan, berlaku sombong, berlaku zalim, ingat Fir'aun tuh. Sekeren-kerennya Fir'aun, duitnya lebih banyak, bisa bangun piramid dan lain-lainnya, matinya tenggelam. Raja Namrud, kurang apa lagi ngaku Tuhan dan lain-lain, matinya karena apa? Nyamuk. Allah kirim satu nyamuk masuk kupingnya, ada di otaknya, 40 hari gak bisa tidur, mending jadi ibrah. Paham Pak ya? Nah, ini berkaitan juga yang kedua, banyak ulama-ulama yang dizalimi oleh pejabat, tapi kok dia hidupnya masih enak-enak aja. Iya, kita melihatnya enak karena mereka selalu ditampilkan dalam keadaan tapi belum tentu Pak, ketika HP ini nggak ada, layar ini nggak ada, apakah hidupnya enak? Belum tentu.
Banyak kok dari mereka ketika di rumah ini berantem dengan istrinya, berantem dengan anaknya, ujung-ujungnya keluar negeri mabok, tambah berantem lagi. Jadi yang ditampilkan di layar yang enak-enaknya aja. Karena memang manusia hakikatnya menunjukkan yang keenaknya nggak ditampilkan. Nah itu aja masih dapat jabatan walaupun dengan cara zalim. Udah begitu apalagi nanti ketika jabatannya diambil oleh Allah, tiba-tiba penyakitnya keluar, bolak-balik ke Singapura dan lain-lain, itu baru di dunia. Jadi ada beberapa orang yang memang Allah sisakan modelnya begitu untuk menjadi ibrah, menjadi hikmah untuk kita semua agar kita bisa mawas diri, mikir. Ini kanan jurang begini, kiri kuburan, tapi begini. Kita suruh pilih bagaimana. Semua manusia sudah diberikan akal oleh Allah. Allah alam bisawab. Ada lagi?